kami bawa, kami persembahkan hanya kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami mau menyiapkan hati kami saat ini untuk mengkabuli kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau berbicara atas setiap pribadi kami masing-masing tanpa terkecuali. Kau bukakan isi dan kebenaran firman-Mu ini membentuk kehidupan kami dan mengizinkan kami untuk terus berada di dalam kebenaran firman Tuhan, terus memperbaharui kehidupan kami seperti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkata di atas pemberkatan firman-Mu pada pagi hari ini, dan seluruh waktu ke depan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau Tuhan juga disenangkan melalui setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, keadaan yang baik, yang cerah, yang bersinar, yang seharusnya membuat kita semua bersukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Gembala Sidang dan juga keluarga besar dari GSK Ambassador yang mengizinkan saya kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, masih dalam tema besar tentang Roh Kudus. Dan pada pagi hari ini saya memberikan judul dalam pemberitaan firman Tuhan kita adalah kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudara boleh membuka di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-13 terlebih dahulu. Kemudian kita akan lihat apa yang masuk di dalam ayat 13 ini, kemudian kita sambungkan kepada ayat yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Kita akan baca dalam hitungan yang ketiga, Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Jika kamu percaya berkaitan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Amin. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ada satu kata yang saya tandangkan merah di situ. Ada kata dimeteraikan. Dimeteraikan, saudara dikasih oleh Tuhan, dimeteraikan itu berarti menyegel, ya, agar aman dan tertutup. Menandai dengan segel atau mengesahkan dengan segel, kemudian juga berarti mengakui. Jadi memeteraikan itu memberikan sebuah tanda, ya, bisa itu dalam bentuk segel yang menandakan bahwa hal itu diakui kepemilikannya, sah miliknya siapa, ya, dan itu merupakan sebuah tanda. Ini dari kata tradiso, ya. Kita lihat di sini ada kata menyegel, menandai dengan segel, mengesahkan dengan segel, kemudian mengakui. Ada analisis yang lain terhadap kata dimeteraikan itu adalah menandai dengan segel, menyembunyikan, membedakan dengan sebuah tanda, mengesankan atau mencapkan dengan tanda penerimaan, membuat sebuah pernyataan atau pengumuman yang serius. Artinya, ketika ada sesuatu, entah itu barang, ya, benda apapun, ketika itu disegel, diberikan materai, itu menunjukkan bahwa hal itu sudah diberikan tanda yang membedakan dengan barang-barang yang lainnya, ya. Dimeteraikan ditandai dengan segel sebagai bentuk kepemilikan yang sah. Kalau dari lihat di zaman dahulu, dalam zaman perjanjian lama, kaum Yahudi, segel atau materai itu bukan materai seperti kita, materai 10.000 sekarang yang kertas kemudian kita bubuhkan tanda tangan dan sebagainya. Materai di kalangan mereka itu seperti cap yang dicap kepada satu bentuk barang entah apapun itu, dan itu tujuannya adalah memberi tanda bahwa itu kepemilikan seseorang, itu sah, barang itu sah. Nah, seperti contohnya kalau zaman sekarang kita menandatangani satu pernyataan di atas materai, ya.
tanda tangan kita menyentuh materai yang ditempelkan, itu menunjukkan bahwa tanda tangan itu sah milik si yang menandatangani. Pernyataan itu melalui surat tersebut sah, diakui, sehingga materai itu menunjukkan ada satu hal yang memberikan tanda bahwa itu adalah untuk pengesahan. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Materai dalam perjanjian baru mempunyai gagasan penandaan kepemilikan, cap yang menunjukkan bahwa kita adalah buatan Allah. Cap yang menunjukkan bahwa kita adalah buatan Allah. Roh Kudus yang diberikan dalam kehidupan orang percaya menjadi segel yang menunjukkan bahwa kita adalah milik Allah. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan, dimeteraikan dengan Roh Kudus, artinya sah bahwa orang tersebut adalah milik Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya ketika mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang menunjukkan bahwa kita adalah sah menjadi milik Allah. Amin. Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang percaya itu tanda di mana kita adalah anak-anak Allah. Dan materai yang diberikan oleh Allah melalui Roh Kudusnya ditujukan bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Yang selanjutnya ada satu kalimat yang saya berikan kesimpulan terhadap pemeteraian ini atau kata dimeteraikan adalah pemberian materai merupakan pengakuan Allah bahwa kita adalah miliknya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya, kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dimeteraikan, kita diberikan Roh Kudus. Itu yang menandakan bahwa kita adalah milik Allah. Yang membedakan kita dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus adalah Roh Kudus itu diberikan sebagai bentuk atau sebagai tanda, sebagai materai yang sah, yang menunjukkan bahwa kita adalah milik Allah. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ayat ini tidak sampai kepada hanya pemeteraian saja, hanya dimeteraikan saja. Di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 14, kita lihat ayat yang ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi materai atau Roh Kudus yang diberikan sebagai tanda kepemilikan bahwa kita adalah milik daripada Allah, itu juga memberikan jaminan. Jaminan artinya kepada nanti sesuatu yang akan terpenuhi sepenuhnya, yaitu ketika Yesus Kristus datang menjemput kita yang kedua kali dan kita menikmati kerajaan surga bersama dengan Bapa. Kita lihat di bagian ini ya, dimeteraikan, kemudian materai itu memberikan jaminan, dan jaminan itu menghantarkan kepada kekekalan, kepada keselamatan kekal. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, kehidupan seorang percaya, mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus yang diberikan itu merupakan tanda yang kemudian akan menjamin bahwa setiap mereka yang percaya di dalam Kristus, mereka beroleh keselamatan kekal. Amin. Bapak, Ibu, percaya keselamatan kekal menjadi bagian dalam kehidupan kita? Kita lihat nanti di bagian yang selanjutnya. Jaminan. Jaminan, Bapak, Ibu, Saudara, itu artinya panjar, ya. Jaminan, panjar, ya. Atau kata aslinya itu arabon, ya. Kalau yang tadi so, ini kata arabon. Arabon itu panjar. Nah, dalam analisis yang lain dari MAGL mengatakan bersungguh-sungguh atau betul dengan janji, disebut juga dengan uang panjar, uang muka, ya. Jaminan uang muka sebagai bukti kesungguhan dari sebuah janji. Kalau Bapak, Ibu, Saudara menginginkan sebuah barang, ya, kemudian memberikan jaminan kepada si punya barang untuk
untuk kita bisa miliki sepenuhnya, ya. Jaminan itu adalah satu bukti bahwa kita punya kesungguhan bahwa kita akan memenuhi yang selanjutnya, seperti itu. Misalnya gini, kalau orang dalam membeli rumah gitu ya, dia bisa menerima sepenuhnya, tapi harus ada jaminannya, ya, uang muka lah dan sebagainya. Nah, dalam teks ini, jaminan ini saudara, ini bukan bagian yang terpisahkan dari sepenuhnya. Contoh ya, ketika dalam perdagangan orang-orang Yunani dengan orang Fenisia, ketika mereka mengatakan memberikan uang muka itu adalah bagian dari keseluruhan yang harus dibayar. Jadi uang muka itu bukan bagian yang terpisah. Jadi kalau dalam konteks ayat ini bahwa Roh Kudus itu sebagai jaminan kehidupan orang percaya, ya, yang akan dipenuhi sepenuhnya pada saat penebusan, itu adalah memberikan kita keyakinan, kepastian bahwa keselamatan kekal itu akan kita peroleh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Roh Kudus diberikan kepada manusia pada saat mereka percaya, itu memberikan jaminan bahwa setiap orang percaya itu akan memperoleh keselamatan yang kekal. Bagian daripada keselamatan yang kekal. Ya, kita lihat di bagian yang selanjutnya. Meterai merupakan jaminan yang sah akan kepastian keselamatan orang percaya. Roh Kudus yang telah dimeteraikan bagi orang percaya menunjukkan bahwa Allah memberikan jaminan keselamatan yang kekal. Artinya gini, kalau Tuhan menjanjikan keselamatan yang kekal, itu bukan hanya sebatas janji, bukan hanya sebatas ucapan yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya, tapi ketika Dia memberikan Roh Kudusnya kepada setiap kehidupan orang percaya, itu membuktikan bahwa Dia serius dengan janjinya. Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita itu adalah jaminan bahwa keselamatan yang kekal akan kita peroleh. Ya. Pemberian jaminan menandakan bahwa ada kesungguhan terhadap janji yang dinyatakan Allah, yaitu tersedia keselamatan kekal bagi orang percaya. Pemberian jaminan menandakan bahwa ada kesungguhan terhadap janji yang dinyatakan Allah, yaitu tersedia bagi keselamatan kekal bagi orang percaya. Ya. Nanti kita akan lihat di dalam ayat yang ke-14 ada penumpasan di situ. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus diberikan pada saat orang percaya. Kemudian itu sebagai bentuk atau tanda meterai, di mana meterai itu menjamin keselamatan yang akan diperoleh sepenuhnya di dalam kehidupan manusia. Artinya kita hidup di dalam dunia ini tidak mungkin dari ini bisa bersama-sama dengan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara dan juga saya akan diubahkan melalui tubuh kemuliaan atau tubuh rohani kita ini. Nah, pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kapan seseorang dimeteraikan dengan Roh Kudus? Muncul pertanyaan, kapan seseorang dimeteraikan dengan Roh Kudus? Dari tadi kita berbicara mengenai meterai, kemudian kita berbicara tentang jaminan. Pertanyaannya, kapan seseorang dimeteraikan dengan Roh Kudus? Pada saat ia percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat seseorang percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itulah Roh Kudus itu dimeteraikan atas setiap kehidupan orang percaya. Dalam 1 ayat 13b yang tadi kita baca, saya akan bacakan di bagian yang B. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Seseorang dimeteraikan dengan Roh Kudus ketika ia percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Seseorang dimeteraikan dengan Roh Kudus ketika ia percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Lalu ini pertanyaan yang mengikuti pertanyaan besar ini, bagaimana seseorang dapat percaya? Bagaimana kita semua ini pada akhirnya kita bisa percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan Juru Selamat kita? Jadi dalam pemberitaan firman Tuhan ini saya mengambil dari satu kitab saja, kitab Efesus. Kita buka dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9.
Saya bacakan buat kita semuanya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya pada akhirnya bisa mengatakan, mengakui, dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu adalah pekerjaan daripada Tuhan. Amin. Bukan hasil usaha manusia. Itu adalah pekerjaan yang Tuhan lakukan atas kasih karunia-Nya di dalam setiap kehidupan orang percaya. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan bahwa sampai dengan saat ini kalau kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu dan juga saya. Ada kasih karunia yang besar yang diberikan, yang dinyatakan bagi orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saudara, ya, mengapa Allah menetapkan Roh Kudus sebagai jaminan? Kemudian muncul pertanyaan, mengapa Allah menetapkan Roh Kudus sebagai jaminan? Keselamatan merupakan proses menuju, sehingga perlu suatu jaminan bahwa keselamatan itu pasti. Roh Kudus yang diberikan bagi setiap orang percaya memberikan jaminan bahwa ada keselamatan kekal yang akan kita peroleh sepenuhnya, yaitu penebusan saat Kristus menyatakan dirinya. Dalam ayat 14b pasal 1, kita akan lihat pasal 1 ayat 14b, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, penebusan ini menunjukkan bahwa nanti pada masanya itu akan ada hukuman. Penghukuman yang kekal, ya. Anak-anak Allah yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, ya, yang diberikan tanda, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang diberikan jaminan oleh Roh Kudus, itu sudah dijanjikan oleh Tuhan akan diluputkan dari keadaan tersebut, sehingga kita memperoleh keselamatan kekal di mana saat Yesus datang yang kedua kalinya. Nah, pertanyaannya saudara, dalam hal ini kita akan melihat lalu apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Tadi kita sudah lihat step by stepnya. Kemudian ada pertanyaan, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Roh Kudus itu memperbaharui kehidupan orang percaya menurut kebenaran firman Allah. Hidup kita itu diperbaharui dari hari ke hari, ya, sehingga menjadi manusia baru. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai dengan 24. Nah, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya ketika Roh Kudus itu sudah diberikan bagi mereka yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Efesus pasal 4 ayat 21 sampai dengan 24. Saya bacakan bagi kita semuanya ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Roh Kudus memperbaharui kehidupan setiap orang hari demi hari menurut kebenarannya. Jadi setiap pribadi itu diinsafkan, ya. Diinsafkan itu artinya dicelipkan terhadap perbuatan dosa, ya, dibuat sadar, diinsafkannya. Kemudian dibuat mengerti. Kita ini dibuat mengerti apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah. Jadi kalau sampai ada orang percaya yang sudah tahu bahwa hidupnya dimeteraikan oleh Roh Kudus, diberikan jaminan oleh Allah yaitu Roh Kudus dalam kehidupannya, tapi masih belum tahu apa yang baik, apa yang buruk,
apa yang benar, apa yang salah, ya. Nanti di bagian terakhir saya akan menunjukkan bagian itu ya. Kita harus mengecek kembali kepada kehidupan kita ya. Kita dibuat mengerti yang baik, yang buruk, yang benar, yang salah. Kita ditolong dalam proses kehidupan kita yang terus-menerus diperbaharui. Pasti kita ada jatuh bangun. Kita bukan manusia super, atau kita bukan manusia setengah dewa ya. Kita masih manusia yang penuh dengan keterbatasan, sehingga kita perlu ditolong. Bapak Ibu masih perlu pertolongan Roh Kudus, betul ya? Gak bisa berjalan sendirian merasa diri ini sudah kuat, udah paling rohani, udah paling tangguh. Kita butuh ditolong, kita butuh dihibur. Kadang dalam proses kehidupan kita untuk menjadi manusia yang baru, kita dibentuk, kita diperbaharui. Ada banyak kelemahan-kelemahan yang mungkin membuat kita juga menjadi down, kita menjadi patah semangat. Tapi kita dihibur oleh Roh Kudus yang sudah ditetapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya bahwa kita semua pernah mengalami penghiburan daripada Roh Kudus. Ada sukacita yang besar sekalipun keadaan itu tidak memungkinkan. Ada sukacita yang besar sekalipun proses pada saat kita diperbaharui, kita jatuh bangun. Ada sukacita yang besar sekalipun dalam keadaan yang tidak mengenakan harus mengubah kehidupan kita menjadi manusia baru. Ada penghiburan yang Roh Kudus berikan dalam kehidupan kita. Kita dibimbing. Jadi saudara, di sini itu sebenarnya memberikan perenungan yang besar sekali bagi kita. Kita ini tidak dibiarkan sendiri di dalam menjalani kehidupan kekristenan. Kita tidak dibiarkan sendiri di dalam menghidupi iman kepercayaan kita dari hari ke hari. Kita tidak dibiarkan sendiri. Kita diberikan Roh Kudus yang mampu senantiasa membimbing, menolong, menghibur, memberikan kita kekuatan, diinsafkan kembali, diingatkan kembali, disadarkan kembali. Itulah pekerjaan Roh Kudus bagi kehidupan kita. Begitu baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Sekalipun tidak ada orang lain mungkin yang mengerti keadaan yang sudah dalam kehidupan kita, Tuhan sudah berikan Roh Kudus itu, saudara. Jadi saudara, ada yang menguatkan, ada yang menghibur, ada yang menolong. Kalau dalam proses pembaharuan kehidupan kita meninggalkan kehidupan yang lama kita, mungkin berat sekali ya. Kalau saudara baca di dalam Efesus pasal 4 tadi tentang manusia baru, ya, di situ ada jangan berkata dusta, jangan ada perkataan kotor ya, jangan amarah itu tidak diselesaikan dan sebagainya. Terkadang hari-hari kita masih tidak luput dari keadaan yang seperti ini, betul ya? Tetapi saudara, itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hati dan kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang membuat kita bisa menjalani hari demi hari kita. Dalam menjalani hidup percaya kita kepada Kristus, kita tidak dibiarkan sendiri. Ada Roh Kudus yang telah dimeterai bagi kita dan menjamin akan keselamatan kekal yang akan datang. Dia menjamin, Allah itu menjamin dengan pemberian Roh Kudusnya bahwa keselamatan kekal akan dapat menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita lihat pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana karakteristik seseorang yang dimeterai dengan Roh Kudus? Jadi kalau tadi kita lihat ya, bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sudah pasti bahwa Roh Kudus itu memimpin, menghibur, menolong kita karena memang itu yang ditujukan bagi kehidupan kita. Lalu bagaimana karakteristik dari seseorang yang dimeterai dengan Roh Kudus? Hidup sebagai anak-anak terang, yaitu hidup yang menghasilkan buah. Pertobatan sejati itulah yang menunjukkan bahwa seseorang itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 10, masih di dalam seputaran Efesus. Ayat 8 sampai 10 saya bacakan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang itu adalah karakteristik di mana seseorang dimeteraikan dengan Roh Kudus.
Mengalami pertobatan yang sejati tidak mengulang-ulang pada kesalahan yang sama, diulang-ulang. Tetapi ketika seseorang mengalami pertobatan sejati, itu menjadikan kehidupan yang punya karakteristik di mana kehidupannya adalah kehidupan yang dimuliakan Kudus. Karena apa, saudara? Ada pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada bimbingan yang mengarahkan hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup yang menghasilkan buah. Itu adalah karakteristik di mana seseorang dimeterai dengan Roh Kudus. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada refleksi yang begitu dalam yang kita dapatkan di dalam pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya menunjukkan ada dua hal yang menjadi refleksi diri kita masing-masing, ya, di dalam apa yang sudah kita dapati dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Ada dua refleksi besar, yaitu yang pertama ada kata check up. Mungkin ini gampang sekali Bapak Ibu Saudara ingat. Yang pertama adalah check up. Ya. Check up itu periksa. Pastikan bahwa kepercayaan kita akan Kristus bukan kepercayaan yang semu, tapi yang betul-betul berasal dari iman kita yang dikerjakan berdasarkan kasih karunia Allah. Bukan kepercayaan yang semu. Artinya kepercayaan semu, saudara tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kepercayaan yang betul-betul yang berasal dari iman yang dikerjakan berdasarkan kasih karunia Allah. Kepercayaan itulah yang menjadi dasar bahwa Roh Kudus itu akan dimeteraikan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau ada orang percaya kemudian dia berbalik menjadi tidak percaya kepada Yesus Kristus, pada dasarnya kepercayaannya perlu dipertanyakan pada saat itu, apakah betul-betul percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau itu hanya kepercayaan yang semu. Karena ketika orang percaya kepada Yesus Kristus, dia dimeteraikan, itu jaminan bahwa keselamatan kekal itu akan dia peroleh pada waktu Tuhan datangnya kedua kali. Keselamatan itu tidak akan bisa hilang. Roh Kudus itu tidak datang dan tidak pergi. Pada saat satu kali diberikan, dia akan terus menuntun orang percaya. Karena apa? Dia jaminan. Ketika Tuhan sudah memberikan jaminan itu nggak ditarik lagi. Itu adalah jaminan. Makanya pertanyaannya adalah apakah betul-betul kepercayaan itu didasarkan oleh iman yang berdasarkan kasih karunia Allah, atau kepercayaan itu hanya nebeng, ikut-ikutan. Dari kecil memang sudah jadi orang percaya Yesus Kristus, atau mungkin ikut-ikut kepada kepercayaan yang mayoritas di dalam lokasi tempat tinggal, atau mungkin ikutlah kepada kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi kepercayaan yang betul-betul itu berdasar dari iman kita yang dikerjakan berdasarkan kasih karunia Allah. Disitulah di mana Roh Kudus itu dimeteraikan, yang tidak akan pernah bisa ditarik lagi. Di mana itu menjadi jaminan setiap orang percaya di dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, sehingga jatuh bangunnya pun dia akan diinsafkan oleh Roh Kudus. Di dalam jatuh bangunnya menjadi kehidupan manusia yang akan hidup di dalam manusia yang baru, dia ditolong oleh Roh Kudus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita perlu check up. Kita check up ke dalam diri kita. Bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah itu memang berasal dari dasar iman kita yang betul-betul dikerjakan berdasarkan kasih karunia Allah, atau hanya kepercayaan yang ikut-ikutan, yang tebengan? Karena percayaan itu dasarnya adalah dalam kehidupan pribadi masing-masing. Dan setiap orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus, dia dimeterai. Diberikan jaminan bahwa keselamatan kekal menjadi bagian dalam kehidupan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita perlu check up, ya, agar setiap kepercayaan kita
Yesus Kristus itu berasal dari iman, di mana kasih karunia Tuhan itu dikerjakan di dalam kehidupan kita. Jika yang pertama adalah check up, yang kedua adalah grow up. Gampang untuk diingat, yang pertama check up, yang kedua adalah grow up. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi jaminan dalam kehidupan seterusnya, ya, maka seseorang itu pasti akan mengalami pertumbuhan. Seseorang itu akan mengalami kematangan, mature, ya. Grow up ini selain dari kata bertumbuh itu juga disebut dengan mature, matang, dewasa. Jadi untuk melihat seseorang apakah betul-betul memiliki Roh Kudus dalam kehidupannya, dia pasti mengalami pertumbuhan. Apakah seseorang itu dipenuhi Roh Kudus, dilihat bagaimana kepercayaannya kepada Kristus. Ada pertumbuhan. Sebagai orang percaya kita telah dimeterai dan mendapat jaminan keselamatan kekal melalui Roh Kudus. Kehidupan percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus memperbaharui kita dari hari ke hari menjadi serupa dengan Kristus. Jaminan tersebut yang menghantarkan kita kepada Bapa pada masa yang akan datang. Jadi saudara dikasihi Tuhan, di dalam hidup kekristenan kita terkadang banyak sekali hal yang membentuk kehidupan kita supaya kehidupan kita ini menjadi serupa dengan Kristus. Hal itu tidak mengenakan, sudah pasti, ya. Terkadang kan kita lebih menuruti keinginan daging kita dibanding keinginan roh kita, ya, dengan daging yang lemah. Tapi saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang sudah dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupan, dia pasti akan mengalami pertumbuhan. Grow up, mengalami pertumbuhan, tidak mandek, tidak stagnan atau tidak mundur, tapi mengalami pertumbuhan sehari demi sehari, ada kedewasaan, ada kematangan. Itulah yang ditunjukkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dari manusia lama menjadi manusia baru, dari hidup di dalam kegelapan menjadi hidup di dalam terang. Tanda di mana orang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara dikasihi Tuhan, kita bisa check up, ya, di dalam kehidupan kita, dan kita lihat apakah kita grow out, ya, kita grow up atau tidak, kita mengalami pertumbuhan atau tidak, ya. Kita mengalami pemulihan hari demi hari atau tidak, ya. Kita stagnan atau tidak dalam pertumbuhan iman kita, atau kita mundur ke belakang. Jadi kalau tidak stagnan, ya mundur. Stagnan atau mundur, tidak ada kemajuan. Padahal dalam kebenaran firman Tuhan, ya, Roh Kudus yang dimeteraikan yang menjadi jaminan atas setiap kehidupan orang percaya itu memberikan pertumbuhan, memperbaharui kehidupan setiap orang percaya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini, ya, ketika Roh Kudus itu hadir dan memperkatakan mungkin sesuatu dalam setiap hati Bapak Ibu Saudara masing-masing untuk terus maju di dalam Tuhan, untuk terus memperbaharui kehidupan kita dengan kita membebaskan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tahu mungkin ada yang salah dalam diri kita, terus kita mau diperbaharui seperti apa yang Tuhan mau. Dan bilang bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu mau membawa kita makin hari serupa seperti Kristus. Amin. Grow up, saudara, bertumbuh, mengalami pertumbuhan dalam Kristus. Ya, ada satu gambar di bagian terakhir ini saya tunjukkan bahwa setiap orang percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan bagi orang percaya. Banyak ayat-ayat firman Tuhan di dalam kitab yang lain menunjukkan bahwa itu adalah jaminan di dalam setiap kehidupan orang percaya bahwa mereka akan menjadi ahli waris. Ada kata ahli waris kerajaan surga. Jadi saudara, ketika saudara percaya kepada Kristus, saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus, mengalami pertumbuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya, itu akan menghantarkan kita kepada Bapa pada masa yang akan datang. Itu janji yang Tuhan berikan. Kita menjadi ahli waris
kerajaan surga. Bersama-sama dengan Bapa di dalam kerajaan surga. Tapi dasarnya adalah kepercayaan kita kepada Tuhan dan Juru Selamat, dan kita dipercayakan oleh Roh Kudus dan mengalami pembaharuan dalam kehidupan kita seperti yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebenarnya dikasih Tuhan, ini firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita semuanya, bahwa kehadiran Roh Kudus di dalam setiap kehidupan orang percaya, yaitu dia dimeteraikan dan dia merupakan jaminan dalam setiap kehidupan kita bahwa kita adalah sebagai anak-anak Allah yang sah, dan pada akhirnya nanti kita memperoleh sepenuhnya apa yang Tuhan sudah janjikan itu di dalam kerajaan surga. Puji nama Tuhan, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Firman Roh Kudus yang mengkoreksi seluruh kehidupan kita, memperbaharui apapun yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Meninggalkan manusia lama kita, saudara, hari demi hari menjadi serupa seperti Kristus. Tuhan tahu bahwa kehidupan kita ini sebagai manusia adalah terbatas ada. Secara pribadi kita tidak sanggup, apalagi kita hidup di tengah-tengah dunia yang bukan semakin baik, tapi justru semakin jahat. Tapi Tuhan sudah menjanjikan bahwa ada jaminan yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan orang percaya, yaitu dalam setiap kehidupan kita ada Roh Kudus yang membimbing kita, yang menolong kita, yang menghibur kita, yang menguatkan kita kembali, yang menarik kita kembali agar hidup kita seturut dengan apa yang Tuhan. Kita boleh berdiri bersama-sama. Kita boleh melihat sampai ke dalam hati kita masing-masing, saudara. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan sudah tunjukkan melalui Roh Kudus bahwa hal ini harus ditinggalkan. Tidak perlu kau bawa-bawa. Tapi mungkin bagi kita itu berat sekali, Tuhan. Bila saat ini dengan kuasa Roh Kudusnya menarik kita kembali, menuntun langkah kaki kita untuk kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Dan Roh Kudus yang diberikan atas setiap pribadi kita masing-masing menunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang begitu baik. Begitu baik, saudara. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Sampai-sampai Dia beri jaminan ini. Aku beri jaminan, aku berikan Roh Kudus di dalam setiap kehidupanmu. Maka engkau tidak sendirian. Maka engkau sanggup menjalani setiap kehidupan yang engkau jalani, walaupun itu berat sekali. Pada saat engkau mengatakan aku percaya kepada Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka akan ada banyak hal mungkin proses yang engkau hadapi untuk terus mengasah apa kepercayaan kita ini layak di hadapan Tuhan, untuk terus diuji iman kita di hadapan Tuhan. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan anugerah Tuhan yang besar, jika saat ini Roh Kudus berbicara di dalam kehidupanmu masing-masing, mungkin Dia mengatakan ayo bangkit lagi, aku ada. Mungkin Dia mengatakan ayo engkau bisa, aku ada. Kita mengucap syukur atas anugerah yang besar yang Tuhan masih berikan kepada kita sampai dengan saat ini. Kita buka setiap hati kita. Kita biarkan Roh Kudus hadir, berbicara, berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih.
karyanya yang luar biasa yang kadang kita pun tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi. Kita takjub atas pekerjaan Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan, saudara. Mungkin saudara juga heran, apa saudara sampai dengan saat ini masih terus dilayarkan untuk memuliakan nama Tuhan. Mengucap syukurlah untuk keadaannya, atas kebaikannya, atas anugerahnya dilimpahkan bagi kita. Kita ada sampai dengan saat ini. Mama
ada di antara setiap kami Tuhan saat ini. Di mana Roh Kudus berkatakan hal yang membuat kami dikuatkan kembali. Kami bersyukur Tuhan buat keadaan ini. Kami bersyukur buat anugerah. Dan di antara kami juga dalam menjalani kehidupan iman kami di hadapan Tuhan, kami banyak jatuh bangun. Banyak kelemahan yang kami alami dari hari-hari kami. Tapi saat ini kami kembali dikuatkan, kami percaya bahwa ada Roh Kudus yang terus membimbing dan menghibur kami. Kami ditolong, kami dimampukan untuk menjalani setiap langkah demi langkah perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Mari Allah Roh Kudus sadarkan kami kembali. Pada setiap kehidupan kami mau dibentuk, kami mau diarahkan, kami mau diperbaharui seturut dengan kebenaran firman. Ada hal-hal yang Tuhan tidak senangi dalam kehidupan kami, biarlah kami dengan kekuatan daripada Roh Kudus kami menanggalkan manusia lama kami. Kami mengenakan manusia baru, hidup sebagai anak-anak terang dan mengalami pertobatan yang sejati. Dalam kehidupan kami hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan sepenuhnya dari GSD Ambasador setiap jemaat yang dengan setia datang beribadah untuk mereka yang dengan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk memberkati kesungguhan hati mereka ya Tuhan. Terus tambahkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah dikatakan pada pagi hari ini. Dan apa yang Tuhan inginkan terjadi atas kehidupan kami, silakan Tuhan. Apa yang ingin Tuhan lakukan atas setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, silakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepenuh kehidupan kami, bahkan keluarga besar kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar juga dirasakan oleh setiap keluarga kami, manapun mereka berada, setiap hati kami masing-masing, setiap keluarga GSJA Ambasador ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami kembalikan segala sesuatunya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami mengakhiri pembacaan firman ini. Haleluya.